selanjutnya akan ada presentasi materi ataupun yang ingin disampaikan oleh tutor, yaitu Bang Kiki. Oke, pada teman-teman semua diharapkan untuk menyimak. Kalau ada pertanyaan nanti akan dibukakan sesi diskusi. Kepada Bang Tio kami silakan. Oke, terima kasih. Slide-nya sudah muncul ya? Slide-nya sudah muncul? Sabar. Oke, sudah muncul ya? Sudah jelas? Halo? Sudah. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Ditio dari S2 Biologi 18. Mungkin S1 saya juga sebutkan di sini. S1 saya dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Ini ada beberapa rekan-rekan junior-junior yang juga ikut dari Universitas Tanjung Pura. Kemudian ada juga kalau nggak salah dari UNP juga hadir. Mungkin atau pada meeting kita hari ini juga bisa berkesempatan hadir. Oke, pada hari ini kita coba sedikit sharing mengenai pembuatan peta lokasi untuk proposal penelitian. Basic saya biologi, jadi jika ada yang salah terkait pembuatan peta dan sebagainya, mohon diberikan masukan oleh rekan-rekan. Oke. Untuk topik kita, pertama pengantar yang akan kami sampaikan, kemudian kita sampaikan terkait tata tertib dan luaran training kita, kemudian langsung kita lanjut ke langkah pekerjaannya. Nanti modul akan kami berikan setelah ini. Jadi sistemnya kita demonstrasi di sini, demonstrasi untuk pengerjaan di aplikasinya dari mendownload data dasar dan sebagainya sampai luaran. Kemudian setelah itu mohon diperhatikan dengan baik-baik, tidak usah diikuti dulu, diperhatikan saja. Nanti modul akan diberikan setelah meeting ini. Sebagai pengantar dari saya, peta itu sendiri jika didefinisikan, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta informatif dapat menyajikan segudang informasi secara ringkas dan mudah untuk dipahami. Sebagai contoh, mungkin satu lembar peta itu bisa mewakili berlembar-lembar narasi informasi, yaitu tabel, informasi sebagai paragraf, narasi, dan sebagainya. Mungkin dalam satu lembar peta itu bisa tersajikan secara ringkas dan lebih informatif. Sementara penekanan peta itu sendiri adalah terkait penyajian informasi spasial. Nah, ini ada satu quote yang saya masukkan. Peta itu berfungsi sebagai alat perencanaan. Dan ini harus kita tekankan dan harus menjadi dasar bagi kita. Sebagai orang yang mungkin berada di lingkungan aktivitas akademik, ya kan? Peta ini sendiri pasti sangat kita butuhkan sebagai perencanaan. Dalam bidang biologi, peta itu baiknya disajikan di bagian metode, tidak di lampiran. Kalau kita lihat dari, mungkin ada banyak skripsi dan tesis yang menyajikan peta itu di bagian lampiran, tapi baiknya kami menyarankan bahwa peta itu disajikan di bagian metode atau di bagian bab 3, waktu dan tempat penelitian biasanya kan. Karena fungsi peta itu sendiri harus kita tekankan sebagai alat perencanaan dari riset atau penelitian yang akan kita lakukan. Nah, syarat peta yang baik di sini, yang pertama harus memuat judul peta, kemudian skala batangan dan arah mata angin, kemudian ada legenda, kemudian ada sistem koordinat referensi, kemudian ada metadata. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 nih jelas ya, metadata ini terkait dengan informasi yang ada di dalam peta yang kita buat. Misalnya peta ini kita ambil dari mana, kemudian waktu akuisisinya kapan, seperti itu. Itu untuk metadata. Metadata ini bisa sangat beragam tergantung jenis data peta yang kita gunakan. Kemudian yang ketujuh ada inset peta. Inset peta ini sederhananya adalah skala kecil dari peta yang kita petakan di sini. Itu skala kecilnya. Oke. Lanjut
bagaimana sih langkah-langkah membuat peta sajian untuk penelitian? Karena kita fokus untuk peta sajian riset untuk penelitian, maka setidaknya ada lima yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentukan tujuan. Peta yang akan kita sajikan dengan tujuan riset harus sesuai. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci. Kemudian informasi apa yang akan kita sajikan di dalam peta tersebut. Itu harus kita rencanakan. Kemudian jika sudah, tinggal masuk ke bagian processing atau pembuatan petanya. Kemudian bagaimana interpretasi dari peta yang kita buat tersebut. Kemudian bagaimana analisis dan reportingnya. Untuk tujuan kita peta pada studi kasus kita pada kali ini, kita membuat peta untuk proposal penelitian. Mungkin agak cukup ada perbedaannya terkait dengan misalnya peta untuk hasil atau peta untuk report di artikel atau manuskrip. Kita fokuskan ke proposal penelitian pada kesempatan kali ini. Kemudian ini, kita ada studi kasus yang juga menjadi tugas kita pada training kali ini. Studi kasus survei vegetasi mangrove di kawasan Mandeh. Nah, apa saja yang akan kita sajikan di peta tersebut jika studi kasusnya seperti ini, atau judul penelitiannya seperti ini. Maka yang pertama, pastinya wilayah administrasi. Kawasan Mandeh ini ada di wilayah administrasi apa, gitu kan? Kalau pada studi kasus ini, kawasan Mandeh ini terletak di wilayah Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kemudian tentunya titik survei. Ada berapa titik survei yang akan kita lakukan untuk survei vegetasi mangrove ini. Contoh, misalnya kita mengambil 3 titik di kawasan Mandeh. Nah, kemudian karena ini studi kasus survei untuk vegetasi mangrove, baiknya peta atau distribusi spasial dari kawasan mangrove ini juga kita tampilkan seperti ini. Ini yang warna hijau nih, semuanya adalah vegetasi mangrove. Kemudian hal terkait lainnya, misalnya mangrove ini mungkin akan terkait dengan kawasan pemukiman. Jika ada kawasan pemukiman banyak tekanan kawasan pemukiman, maka kemungkinan akan berpengaruh terhadap vegetasi mangrove. Gitu. Kemudian sungai, pasti terkait dengan vegetasi mangrove. Nah, itu beberapa kerangka berpikir yang kita lakukan untuk apa saja yang harus kita lakukan sebelum membuat peta. Tentukan tujuan kita untuk apa, studi vegetasi mangrove, kemudian informasi yang akan disajikan apa saja. Informasi di sini ada titik surveinya, ada kawasan peta sebaran kawasan mangrove-nya, kemudian kawasan pemukimannya, ada sungainya. Itu kemudian baru kita masuk ke processing. Nah, sesuai studi kasus di atas, maka pada kesempatan pelatihan kali ini kita akan coba dari nol. Mungkin ada yang memang baru pertama kali membuka ArcGIS, baru tahu lihat ArcGIS itu seperti apa. Kita mulai dari situ, dari yang paling dasar, sampai bisa membuat peta contoh seperti yang kami tampilkan di sini. Insya Allah bisa. Oke. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Lanjut dulu, Bang. Nanti mungkin ada. Oke, untuk tata tertib dan luaran training. Tatip kita sudah disampaikan di grup. Pertama, hak. Peserta punya hak untuk full day diskusi. Sudah kita mulai dari kemarin. Kemudian modul kita sertakan setelah meeting ini. Kemudian tutorial akan kita jelaskan pada saat setelah ini. Kemudian sertifikat jika dinyatakan lulus. Kemudian kewajibannya adalah mengumpulkan tugas sesuai instruksi. Untuk alur penyelesaian tugas, mohon diperhatikan. Ini sudah kami berikan tutor contoh peta. Kemudian modul dan tutorial kita berikan nanti. Kemudian peserta membuat peta minimal seperti contoh. Kemudian peserta mengirimkan peta yang sudah selesai ke grup WA grup kita. Sisipkan sebagai image, bukan dokumen di sini. Kemudian tutor akan menilai hasil kesesuaian hasil kerja peserta. Kemudian jika masih ada yang kurang perlu ditambahkan, silakan diperbaiki sesuai masukan tutor. Jika sudah oke, maka kirimkan hasil itu via Japri atau PC ke saya. Sisipkan sebagai dokumen dalam bentuk dokumen dengan resolusi 100 dpi. Nanti dijelaskan.
Jelas ya? Oke, kita mulai. Untuk catatannya di sini, silahkan perhatikan pengerjaan. Saya akan demonstrasikan bagaimana pengerjaan peta ini, step by step-nya. Perhatikan dengan sesama, tidak perlu mencatat, dan tidak perlu mengikuti dulu. Walaupun sudah pada install semuanya, silakan dicermati saja dulu, tidak usah diikuti dulu. Kemudian antisipasi lag dan macet, video pertemuan kita ini sudah kita record. Nanti akan di-share video tutorialnya. Silakan nanti kalau terlalu cepat saya mengerjakannya atau terlalu cepat, silakan diberitahu. Kemudian modul kita berikan sebenarnya dari modul saja akan bisa rekan-rekan membuat peta, tapi kita coba demonstrasikan juga. Mungkin itu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita langsung mulai saja? Ya, mungkin kepada teman-teman atau partisipasi yang mau bertanya, mungkin boleh bertanya dulu sebelum memulaikan. Lanjut aja, Bang. Oke. Suara saya jelas dan tidak putus-putus kan? Karena akan mulai kita demonstrasikan bagaimana cara pengerjaannya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung. Oke, kita mulai. Jelas Om, jelas. Oke, ada Pak Topik di sini. Mohon monitornya Pak, kalau ada salah-salah. Oke, pertama, tadi sudah disampaikan, kita perlu data dan sebagainya. Untuk aplikasi mungkin kita sudah punya, tapi data kecamatan seperti tadi kan, data sebaran mangrove, kemudian data bagaimana menampilkan titik dan sebagainya. Mungkin rekan-rekan sudah mulai bertanya tadi kan. Kemudian kita mulai satu persatu. Pertama dari bagaimana kita mendapatkan sumber data untuk peta yang akan kita sajikan. Nah, di sini pemerintah sendiri sudah menyiapkan, bentar. Saya share screen ya. Sudah kelihatan? Sekarang saya di dalam Google Chrome ya. Websitenya kelihatan ya. Jadi dari pemerintah sendiri sudah menyediakan data melalui kebijakan One Map Policy atau kebijakan satu peta untuk negeri. Nah, silakan akses di website tanahair.indonesia.go.id, portal web. Ini website resmi dari Badan Informasi Geospasial dan pemerintah. Kemudian untuk mengakses data tersebut, rekan-rekan perlu login di sini atau perlu register terlebih dahulu, dan itu gratis. Silakan masukkan saja email dan sebagainya, seperti registrasi di Facebook dan sebagainya. Di Facebook, di Twitter sama aja. Silakan registrasi dulu, kemudian login. Setelah login muncul nama di sini, baru kita bisa mulai download data. Bagaimana cara mendownloadnya? Sini ada menu download. Klik peta per wilayah. Oke, jelas ya? Kemudian langsung peta per wilayah. Nah, akan muncul ya. Gimana? Agak pelan ya. Pelan. Oke. Setelah register, kita mulai download. Download, silahkan lihat di sini. Download, menu download, kemudian peta per wilayah. Oke ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Per wilayah. Nih, download per wilayah berdasarkan lokasi dan kabupaten. Jadi basisnya kita download berdasarkan provinsi dan kabupaten. Itu. Nah, kawasan Mandeh itu sendiri berada di Kabupaten Pesisir Selatan, di bagian selatan Kota Padang. Langsung kita zoom di bagian kabupaten tersebut. Di sini ada menu zoom in dan zoom out-nya, atau pakai mouse lebih mudah. Nah, sudah kelihatan Kabupaten Pesisir Selatannya. Kemudian kita klik kanan di sini. Kita klik kanan.
Nah, kemudian pilih skala peta. Jaringan ya. Sebentar. Oke, kita skip saja. Intinya pilih skala peta di sini, nanti akan ada muncul 50K dan menu download di sini. Silakan download saja. Di modul juga sudah sudah ada nampak screenshot layarnya nanti di modul. Oke ya, jelas ya? Silakan lihat saja di modul nanti. Kemudian setelah kita download, nih untuk peta Kabupaten Pesisir Selatan, akan ada banyak SHP. Seperti sudah disampaikan sudah di-download bahannya kan. Nah, di folder Kabupaten Pesisir Selatan itu ada sangat banyak informasi yang kita dapatkan di situ. Ada peta administrasi kecamatan, kemudian peta atau distribusi dari hutan, baik itu lahan kering atau lahan basah atau mangrove, kemudian peta jalan, kemudian dan sebagainya. Ada banyak di situ kan. Nah, setelah itu yang perlu kita siapkan lagi adalah titik rencana pengambilan sampel kita atau rencana titik survei kita. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang umum digunakan untuk pengambilan titik adalah kita datang ke lokasi. Kita datang ke lokasi survei dan kita ambil titik koordinat melalui GPS. Dan itu kita masukkan ke dalam pengolahan data di ArcGIS. Tetapi jika belum sempat atau memang ini baru proposal penelitian, jika rekan-rekan tahu di mana posisi lokasinya, bisa kita buat rencana titik yang akan kita ambil. Bagaimana cara melakukannya? Cara mudahnya adalah dengan menggunakan aplikasi Google Earth atau Google Earth Pro. Sudah tampil ya Google Earth Pro-nya di sini. Nah, pada penelitian studi kasus tadi, kita mau mengambil 3 titik di kawasan Mandeh. Kawasan Mandeh itu ada beberapa desa di situ. Kita akan mengambil di 3 desa di kawasan Mandeh. Nah, nama desa itu ada 3. Pertama Sungai Nyalo, kemudian Desa Mandeh, kemudian Desa Simpang Carocok. Nah, bagaimana caranya? Tinggal dicari saja di sini, di searching. Desa Sungai Nyalo. Nih, sudah muncul ya. Setelah oke, sudah muncul di mananya, desanya mungkin, kita search. Maka Google akan mengarahkan ke lokasi. Nah, ini kawasan dari Desa Sungai Nyalo. Gitu. Ini yang sudah saya buat, saya hapus dulu. Kalau untuk lokasi, silakan lihat di place. Silakan lihat di place di sini, dibuka. Nah, kita turunkan. Ini lokasi-lokasi yang kita akan ditampilkan di layar sini. Nah, ini saya buat. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita ambil ini. Add place mark. Kita klik. Nah, kemudian silakan beri nama dulu boleh, misalnya Sungai Nyalo. Setelah itu kita geser
plus mark nih. Jika ini memang belum sesuai di tempatnya atau memang rencananya memang di sini, silakan saja. Tapi saya sudah tahu lokasi ini, maka pengambilan data mangrove-nya ada di sekitar sini. Oke ya. Tapi kalau memang belum tahu sama sekali untuk proposal, langsung saja kita okekan. Itu. Nah, di sini ada informasi mengenai latitude dan longitude-nya. Silakan dicatat kalau memang diperlukan. Oke ya. Setelah itu kita oke. Oke. Maka akan muncul di sini Sungai Nyalo ini. Nah, hal yang penting karena kita membuat 3 titik di sini, maka silahkan buat folder di 3 titik itu. Kita klik kanan, kemudian add, kemudian folder. Buat nama foldernya. Bisa diikuti, jelas ya? Oke. Ini foldernya. Anggaplah buat folder seperti ini tadi kan. Nah, ini yang tadi kita masukkan ke dalam folder. Klik kanan, cut. Lalu masukkan ke dalam folder. Paste. Oke. Sampai di sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bang. Oke, kita lanjut. Kita membuat titik yang lain. Nah, langkahnya sama, silakan di searching di sini. Kita misalnya Desa Mandeh. Nah, kita langsung saja. Biar tidak lama, kita langsung ke Desa Mandeh. Ada di sini. Oke. Silakan searching. Seperti langkahnya seperti tadi. Nah, sama seperti tadi, kita ambil titik baru, add place mark. Nah, kemudian ini sudah di kawasan mangrove-nya. Nah, buat di sini, Mandeh. Desa Mandeh. Desa Mandeh. Oke, catat latitude dan longitude-nya. Kemudian oke. Oke, pastikan ini titik kita tadi berada dalam folder. Ini kan dalam folder nih. Nah, oke. Nah, kemudian ke titik ketiga. Ada di Desa Simpang Carocok di sini. Nah, seperti tadi, kita add place mark, kemudian kita letakkan di kawasan mangrove. Oke. Catat. Oke. Pastikan dia sudah masuk di dalam folder kita. Jelas? Nah, langkah selanjutnya, kita simpan titik kita. Bagaimana caranya? Klik kanan di folder. Klik kanan di folder. Kemudian save place as. Itu kalau bahasa Indonesianya simpan di tempat. Simpan sebagai, itu kan? Simpan tempat sebagai. Nah, cari foldernya di sini. Kemudian ganti ke format KML. Jelas? Ganti ke format KML. Ini supaya mudah dalam membacanya di ArcGIS. Nah, langsung save. Di sini sudah ada saya save di sini Mandeh KML dan sudah saya kasih ke dalam bahan rekan-rekan. Silakan save. Oke ya, saya tutup dulu. Kita sudah punya data dasar, kita sudah punya titik. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita melayout-nya di dalam aplikasi ArcGIS. Oke, ada yang ditanyakan sebelumnya? Enggak, Bang. Oke. Lanjut, kita buka aplikasi ArcGIS. Sudah muncul ya? Di ArcGIS, Ya. silakan buat dokumen baru, new dokumen.
Kalau sebenarnya ditutup aja langsung, ini memang new dokumen nih. Atau ambil di sini, di new dokumen. Itu akan muncul tampilan kosong seperti ini. Nah, langkah pertama, silakan munculkan katalog di sini. Katalog ini berisi folder-folder yang ada di yang terkoneksi dalam folder di dalam laptop kita, biar lebih mudah. Bagaimana munculkan katalog ini? Ambil di sini, katalog. Klik di katalog. Oke. Setelah itu, rekan-rekan kan menyimpan folder itu di suatu lokasi di dalam laptop kan? Nah, silakan munculkan di dalam hard disk di sini agar lebih mudah. Oke. Dengan cara connect to folder. Di bagian katalog di sini. Connect to folder. Nah, silakan pilih di mana rekan-rekan menyimpan bahan yang kami berikan kemarin. Cari di sini. Lalu oke. Oke ya. Nah, saya sudah membuatnya di sini. Kalau bisa jangan di dalam folder seperti saya. Buat di D misalnya kan, langsung saja. Jadi tidak sepanjang-panjang ini. Nah, baru kita buat nah nih, mungkin akan muncul seperti ini ya, ada Kabupaten Pesisir Selatan, ada inset peta di situ, akan ada logo-logo mungkin di situ, kemudian peta contoh di situ. Nah, bagaimana bagaimana langkah selanjutnya? Kita masukkan dulu, lebih mudahnya kita masukkan dulu administrasi kecamatan, kan gitu ya. Kita buka di folder Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, ini ada banyak SHP di sini. Silakan ambil yang administrasi kecamatan yang AR. AR di sini berarti dia dalam bentuk poligon area. LN dalam bentuk garis saja. Itu bedanya nanti silakan dipelajari masing-masing. Nah, kita masukkan yang area. Silakan klik tahan, geser masuk ke tengah sini. Nah, sudah muncul. Ini adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, Mandeh itu sendiri, kawasan Mandeh terletak di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Di bagian paling atas sini. Atau silahkan, kalau memang belum tahu di mana kecamatannya di sini, silahkan klik kanan di sini. Open Attribute Table. Nah, cari di sini, Koto 11 Tarusan. Kita klik saja di sini. Kan ada banyak nih. Atau kita seleksi, misalnya klik satu di sini, kemudian klik Shift, tekan Shift, dan sampai di sini. Nah, muncul ya. Kecamatan Koto 11 Tarusan ini ada di bagian sini. Oke. Atau di Lunang misalnya, di Kecamatan Lunang, nah, maka di sini lokasi kita. Oke. Lokasi kita untuk studi kasus kita pada kesempatan ini di Kecamatan Koto 11 Tarusan di sini. Kita tutup, kita zoom in ke bagian sini. Oke. Nah, ini kawasan Mandeh. Oke ya. Zoom ada di sini, zoom in di sini, zoom out di sini, atau pakai mouse lebih mudah. Nah, selanjutnya kita ganti style dulu biar mudah. Ganti style dari ini. Biasanya untuk administrasi itu hanya garis saja ditampilkan, tidak berwarna seperti ini biasanya. Tapi itu based on bagaimana cara rekan-rekan menampilkan layouting.
seperti itu. Tapi saya sendiri biasanya untuk administrasi ini, maka ini kosong, transparan, tinggal garisnya saja. Bagaimana cara menukarnya? Mengganti stylenya, klik di sini, di bawah layer administrasi kecamatan ini. Nah, setelah diklik, silakan pilih yang hollow. Kemudian oke-kan saja. Ya. Lanjut, yang kedua, kita masukkan daerah mangrove. Kita masukkan daerah mangrove. Yang mana daerah mangrove itu, di sini ada banyak, ada kebun, ada ladang, ada sawah, agri tanam campur. Kemudian kita cari di M, tidak ada mangrove di sini, karena namanya bukan itu. Namanya untuk dibuat pemerintah sendiri itu non-agri hutan basah. Jadi non-agri atau non-agriculture ini kawasan hutan basah. Itu ciri khas untuk yang mangrove. Kalau hutan biasa, hutan primer, ambil yang di sini hutan kering. Oke. Kita ambil yang non-agri hutan basah. Masuk. Nah, ini adalah distribusi spasial dari vegetasi mangrove yang ada di kawasan Mandeh. Di seluruh kabupaten sebenarnya, tapi ini kita tampilkan saja di kawasan Mandeh saja. Oke. Kita rubah lagi seperti tadi, klik di sini. Karena mangrove itu biasanya warna hijau ya. Kita masukkan warna hijau. Nah, kalau mau petanya hitam putih, silakan pakai stylenya ganti-ganti di sini. Oke. Jelas ya? Kemudian kita masuk, ada beberapa yang kita masukkan lagi tadi, misalnya sungai dan pemukiman. Caranya sama, saya skip saja. Kita masukkan pemukiman. Ambil yang AR. Oke ya. Pemukiman. Dan juga kita ambil lagi tadi sungai. Sungai ada dua, ada yang AR, ada yang LN. LN ini kalau kita masukkan, maka sungai-sungai kecil juga masuk. Tapi kita hanya perlu sungai besar saja. Ambil yang sungai AR. Klik, tahan, masukkan ke worksheet. Oke. Kita rubah warnanya seperti tadi. Warnanya, di sini bisa pilih juga warna, fill color. Kita ambil orange. Oke. Kemudian sungai, kita ambil biru. Klik OK. Oke ya. Mudah? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Lanjut, Bang. Oke. Sekarang kita kecilkan dulu, kita minimize. Oke. Sekarang kita tampilkan titik pengamatan kita. Bagaimana caranya? Untuk pengambilan titik, karena tadi basisnya adalah di Google Earth dan formatnya adalah KML, maka kita perlu konversi data tadi ke dalam sini. Oke ya. Sebelumnya pastikan dulu sistem koordinat kita. Pastikan sistem koordinat. Sistem koordinat kita. Silakan klik di layer, properties. Oke. Nah, sini cari di sini koordinat sistem. Nih ya, koordinat sistem. Nah, masukkan WJS 1984 di sini. Atau di CD projected UTM. Pilih projected UTM WJS 1984. Nah, WJS 1984 ini dibagi zona-zonanya. Kalau di Sumatera Barat, kita ambil di Southern,
dan ambil di 47S. Nanti akan saya kasihkan gambar pembagian zona dari UTM. Oke ya. Nah, klik OK di sini. Oke, kita lanjut masukkan titik. Bagaimana caranya? Silakan buka ArcToolbox. Itu ada di sini. ArcToolbox. Klik. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Oke. Jelas ya, kita buka ArcToolbox, kemudian kita pilih Conversion Tools di sini. Conversion Tools. Kemudian pilih From KML, karena data kita tadi kita save dalam bentuk KML. Pilih di sini, klik KML to Layer. Double klik. Nah, muncul di sini. Silakan cari data yang kita simpan tadi, KML yang kita simpan tadi. Titik yang kita simpan tadi. Di folder ini. Input KML file, ambil di sini. Nah, pilih. Tadi di Mandeh KML ya. Pilih yang format KML. Kemudian klik Open. Nah, kemudian pilih lokasi penyimpanan folder kita. Folder yang akan disimpan akan disimpan di folder mana seperti itu. Nah, pilih sini. Misalnya di folder yang kirim ini kan, klik Add. Seperti itu. Oke. Kemudian beri nama. Apa namanya? Hindari gunakan strip seperti ini. Misalnya mandeh titik. Hindari. Gunakan underscore. Seperti ini. Oke. Lalu klik OK. Nah, itu akan ada prosesnya. Tapi kita skip saja. Oke. Setelah OK, nanti akan muncul ini. Akan muncul langsung di sini layer dari titiknya. Seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah OK tadi. Oke. Maka akan muncul lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Oke ya. Nah. Ini karena berbasis Google Earth tadi kita ambil, zona UTM-nya hanya 1984 saja. Oke. Tetap pas ya. Tetap pas target. Nah, pastikan saja koordinat sistemnya sudah tepat. UTM 1984, WJS 1984. Maka dia akan tepat di lokasi. Tidak bergeser seperti itu. Oke. Karena sangat jarang kita dapatkan lokasi ada tulisan lokasi di sini kan, paling titiknya aja, silakan dirubah saja di sini. Nah, klik di bagian nih, pin nih. Ganti ke circle. Kecilkan saja karena terlalu besar. Klik OK. Kemudian untuk menghilangkan label nama di sini, klik di poin sini, centang label filter. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi semua informasi sudah kita munculkan di sini. Ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada? Masih bisa lanjut? Tidak ada, Bang. Oke. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Bagaimana membuat peta yang ada di ArcGIS ini dalam bentuk JPEG, dalam bentuk JPEG yang bisa kita masukkan ke dalam, misalnya ke dalam Word, ke dalam Word kita. Bagaimana caranya? Kita perlu proses namanya layouting. Nah, pertama kita klik File, kemudian Patch and Print Setup. Nah, pilih ukuran kertas di sini. Biasanya kita pakai kertas A3, kemudian uncentang ini, pilih A3 juga, dan biasanya kita pakai landscape. Klik landscape keduanya. Oke. Kan previewnya ada di sini. Lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke layout view. Ini data view yang kita tampilkan di sini, kita masuk ke mode layout view. Klik di sini. Nah, sudah muncul. Yang pertama yang bisa kita lakukan, karena di contoh kita pakai 1:50.000 skala, maka disesuaikan di sini, di skala. Oke ya. Masukkan 50.000. Lalu enter. Nah, kita sesuaikan besarnya. Akan besarkan di sini bisa. Nah, oke, pastikan yang kita tekan adalah select elemen di sini. Oke. Karena ini bisa juga kita pakai pen di sini. Misalnya tidak pas kita mau menampilkannya agak ke kiri sedikit. Ini bagian di dalam petanya yang kita geser, klik yang ini pen. Nah, lalu klik geser dalam sini. Kotaknya tidak akan bergeser, tapi isinya akan bergeser. Nah, oke. Kita klik select elemen lagi. Nah, oke, jelas ya? Sini sebenarnya sudah bisa di save, tapi ada beberapa yang kurang. Apa kriteria peta yang baik dan benar tadi sudah disampaikan. Ada judul, kemudian ada legenda, kemudian ada sistem koordinat reference, ada 7 tadi. Nah, tinggal kita tambahkan. Pertama, kalau saya biasanya pertama kita munculkan grid. Grid itu yang biasa di tepi-tepi sini. Itu banyak sekali fungsi grid, nanti akan kita sampaikan. Grid. Oke, bagaimana munculkan grid? Silakan klik kanan, pastikan ini sudah terseleksi, sudah diklik, kemudian klik kanan, properties. Nah, pilih grid. Oke. Kemudian pilih new grid. Oke kan saja. Pilih new grid. Kita oke kan saja, next. Ini yang kita rubah. Nilai interval ini punya makna. Nah, 1 detik, ini detik, menit, dan degree. 1 detik di proyeksi UTM ini itu mewakili 30,93 meter di lapangan. Jadi 1 detik yang dipetakan di sini, maka di lapangan jaraknya itu sekitar 30 meter. Itu. Dengan kondisi mandeh yang cukup luas ini, maka kita pakai interval grid 1 menit 30 detik. Karena kalau kita pakai 30 detik saja atau 10 detik, maka akan banyak muncul garis di bagian peta kita. Nah, kita buat tidak terlalu sedikit garis intervalnya dan tidak terlalu banyak. Nah, saya coba ini di sini basisnya coba-coba saja yang mana yang pas. Jadi saya hasil coba-coba kemarin yang pas 1 menit 30 detik. Klik next. Klik next. Kemudian finish. Nah, lalu kita masuk di properties.
Nah, pastikan di sini sudah tercentang semua, kemudian kita ganti style. Stylenya biasanya saya pakai TWSN, kemudian size-nya 11, kemudian color-nya hitam, kemudian pastikan vertikal labelnya kita centang left dan right. Itu, maka dia akan muncul labelnya, orientasi labelnya vertikal. Yang di atas tetap saja horizontal. Itu. Oke. Lalu kita oke. Kemudian kita oke lagi. Nah, sudah muncul grade-nya. Jelas ya? Nah, apa fungsi grade ini? Seperti saya sampaikan tadi, 1 detik di sini, maka 30 meter di lapangan. Kalikan saja, misalnya tadi 1 menit 30 detik, berarti ada 90 detik. Betul ya? Ada 90 detik ya. Berarti interval ini kan 90 detik nih. Sini ke sini 90 detik, sini 90 detik, sini ke sini 90 detik. Maka jarak antara kotak ini ke sini, kalikan saja 90 detik kali 30, sekian meter tadi. Maka itulah jarak dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Itu fungsi grid. Selain menampilkan lokasi, sini kan ada koordinatnya nih. Misalnya titik kita ada di sini. Berarti dia masuk ke dalam koordinatnya berarti koordinat kasarnya ya, berarti 1 derajat 1 menit 20 detik di sini. Kalau memang pas di garis ya. Nah, 1 derajat 12 menit 0 detik S. Dan nah, kalau pas juga di garis ini berarti 100 derajat 20 menit 30 detik. Nah, seperti itu. Fungsi grid menampilkan koordinat, kemudian jarak, kemudian luas. Nah, luas di sini berarti tinggal kalikan saja panjang kali lebarnya. Kemudian kita bisa kira-kira di sini mangrove-nya ada berapa luas hektarnya. Itu untuk kira-kira, tapi bisa kita buat secara rinci. Memang berapa luasnya bisa kita buat. Itu nanti. Kemudian ada 4, satu lagi apa ya? Nah, itulah pokoknya. Nah, kemudian lanjut. Kita tampilkan judul peta, kemudian legenda peta, dan sebagainya. Di peta contoh, saya buat layout di sini, layout saya buat kotak di sini. Di sini kan. Nah, bagaimana membuat kotak di sini? Silahkan munculkan menu drawing. Klik di Windows, di Windows di Customize, pilih toolbar, kemudian centang draw. Oke ya. Nah, diklik. Pastikan sudah tercentang, maka akan ada menu drawing di sini. Kalau ada di sini, atau di bawah. Cari saja. Nah, kemudian di sini ada petak, rectangle di sini, kita klik. Kita buat rectangle di sini. Sama seperti membuat ya di Word juga bisa seperti ini kan. Nah. Oke, muncul ya. Setelah itu bagaimana mengganti stylenya di sini karena tidak muncul di layer, kita mengganti stylenya diklik kanan di sini. Properties. Fill color-nya kita buat no color. Oke, kita klik oke. Atau outline color-nya dibuat hitam misalnya. Nah, klik oke. Oke, itu jadinya. Nah, karena di peta contoh saya buat itu berkotak-kotak gitu kan. Nah, silakan dibuat kotak-kotaknya di sini. Oke, ini kotak ini juga bisa di copy, Ctrl C dan Ctrl V, paste. Ah, itu lebih mudah. Nah, tinggal buat saja di sini. Kecilkan seperti biasa. Seperti itu. Sampai jadi seperti di peta contoh. Oke ya.
Nah, kemudian bagaimana membuat tulisan di sini? Kita klik di sini. Text. Sudah di oke, kemudian pilih di mana akan ditempatkan, klik. Nah, tulis di situ. Misalnya judul peta, survei. Survei vegetasi mangrove. Nah, oke. Kalau lebih mudahnya, klik di sini. Nah, klik kanan, properties. Survei vegetasi mangrove kawasan Mande. Mande. Kabupaten Pesisir Selatan. Oke. Kita oke. Nah, kalau saya biasanya lebih mudah menggantinya di sini. Tadi kan ada mengganti tulisan dan sebagainya, tapi saya biasa melakukannya di sini. Ganti ke TWSen, kemudian tulisan dibesarkan di sini. 16 misalnya. Kemudian bold misalnya. Nah, kemudian dibuat di tengah, bisa tetap di properti sini. Kita buat di tengah. Nih, oke. Oke. Nah, buat agak besar sedikit. Ini kan kecil nih. Misalnya 18. Itu 20. Nah, sesuaikan. Tapi pastikan tidak ada font yang lebih besar dari judul peta. Di bawah-bawah nanti. Nah, jadi silakan rekan-rekan tinggal buat kotak saja seperti di contoh, kemudian buat tulisan-tulisannya. Ada sumbernya tadi, ada sumber kalau dicontoh kan, sumbernya berarti kita pakai sumber dari peta rupa bumi Indonesia seperti tadi. Karena kita ngambil peta dari Badan Informasi Geospasial, maka metadatanya peta rupa bumi Indonesia dalam kurung Badan Informasi Geospasial. Nah, untuk metadata. Kemudian nanti untuk metadata selanjutnya kita pakai insert peta dari Bing Satellite. Itu di peta contoh saya tulis Google Satellite ya, itu salah. Mohon direvisi, kita pakai Bing Satellite. Karena Google mungkin sedang gangguan dari kemarin sampai tadi ya, mungkin masih gangguan. Tidak tahu, atau karena koneksi internet dan sebagainya. Kemudian masukkan koordinat sistem. Seperti di peta contoh, koordinat sistem kita WJS 1984 UTM zone 47S. Proyeksinya transfer Mercator, kemudian datum WJS 1984. Kemudian ada tulis di paling bawah di sini, disupervisi oleh Biologi Mapping Community, kemudian peserta pelatihannya siapa, tanggal berapa. Oke, itu harus ada. Kemudian ada logo di peta contoh. Bagaimana menampilkan logo, memasukkan logo di sini. Klik insert. Kemudian picture. Nah, pilih logo. Saya ambil misalnya logonya sudah saya sampaikan di situ di bahan. Misalnya ini ya. Oke. Kita masukkan. Itu dikecilkan. Nah, disesuaikan saja, kan ada 4 logo tuh. Nah, masukkan sini 1, 1, 1, 1. Oke. Kemudian ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Jelas ya? Halo? Pas, Bang. Oke. Kemudian kita di contoh, kita masukkan, ada skala, itu skala masukkan 1:50.000, itu tulisan aja untuk kertas ukuran A3. Untuk kertas ukuran A3 itu juga penting kita masukkan di situ. Nah, selanjutnya kita masukkan scale bar. Tadi yang salah satu
peta yang baik dan benar itu ada scale bar-nya. Kemudian klik bagaimana masukkannya, klik insert scale bar. Nah, silakan pilih yang sesuai di sini. Pilih yang sesuai. Kalau saya biasanya pakai yang ini. Alternating scale bar 2. Kemudian oke. Properti di sini. Itu silakan di set saja. Kalau saya pilihnya kemarin 2 atau 3 bisa. Oke. Pakai kilometer. Nih. Pilih ini sesuai dengan kebutuhan, kemudian pilih kilometer. Posisinya saya biasanya pakai above center. Di tengah atas. Klik OK. Klik OK. Nah, sudah muncul. Nah, ini sesuai kebutuhan. Kalau terlalu kecil, maka disesuaikan dari intervalnya tadi. Kalau besar, kecil, silahkan disesuaikan. Nah, buat sebaik mungkin seperti di peta contoh. Oke ya. Kemudian masukkan north arrow. Nah, ini untuk memudahkan di mana bagian utara dari peta yang kita sajikan. Klik yang mana yang sesuai, kemudian klik OK. Nih, muncul di sini, kita masukkan. Nah, ini bagian-bagian layoutingnya saja. Saya agak cepat. Kemudian, selanjutnya kita masukkan legenda. Legenda, oke ya. Bagaimana masukkan legenda? Klik insert, legenda. Nah, pilih yang mana yang akan kita masukkan. Pastinya poin ini titik pengambilan sampel kita ada sungai, pemukiman, mangrove, dan kecamatan. Ini bisa dirubah di mana yang paling atas, mana yang paling bawah di sini. Tapi ini sudah sesuai ya. Administrasi kecamatan biasanya paling bawah, kemudian baru isinya paling di semakin ke atas. Titik biasanya paling atas. Kemudian buat misalnya kalau mau buat 2 kolom. Nah, jadikan 2 kolom. Itu. Kalau banyak bisa 3 kolom. Tapi biasanya 2 kolom saja atau 1 kolom saja. Klik next. Nah, ini buat misalnya legenda. Kemudian size-nya berapa, warnanya apa, font-nya apa, masukkan. Ini atau di rata tengah, rata kiri, rata kanan. Itu disesuaikan. Klik next. Kalau mau pakai frame, silahkan. Klik next. Next. Next saja. Nah, muncul legenda di sini. Kecilkan juga bisa. Ini sesuaikan juga nanti. Karena ini terlalu ke kanan yang saya buat. Harusnya agak ke kiri sedikit. Nah, itu disesuaikan. Namanya layouting. Nah, kalau di peta contoh, ini kan namanya masih nama berdasarkan data ya. Kalau kita mau ganti, caranya ganti mudahnya ya. Mudahnya kalau saya di layer nih kita ganti. Nah, ini titiknya misalkan. Ini 0, berarti di sini 0 kan tulisannya. Klik sekali, baru klik lagi. Sampai bisa muncul rename. Ah, tuh. Misalnya titik survei. Enter. Nah, sama seperti ini juga. Sungai. Sampai bawah. Atas kecamatan. Nah, seperti itu. Kemudian kita mau menghilangkan ini, misalnya simbol ID ini. Kan tidak perlu kita masukkan simbol ID ini kan. Klik kanan, properties, pilih item,
Kemudian pilih point. Double klik. Tadi heading ya, show heading. Kita uncentang. Baru oke. Baru oke. Nah. Jelas ya? Selanjutnya, ada yang ditanyakan? Lanjut, Bang. Lanjut. Selanjutnya kita masukkan insert peta. Insert peta sudah kita sediakan di bahan. Tinggal masukkan saja. Bagaimana memasukkan insert peta? Klik insert. Oh, ada di insert. Oh ya, insert data frame. Nah, keluar menu data frame di sini, silahkan klik kanan. Add data. Oke. Nah, masukkan insert peta. Ada yang tanyakan? Kita masukkan insert peta mande.ecw. Yang ini. Klik add. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Sesuaikan ukuran. Nah, lalu buat grid. Klik kanan, nah, buat grid di sini sama seperti tadi. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, bagaimana biasanya orang ada membuat misalnya warna kotak kuning di sini atau kotak merah di sini. Itu wilayah yang kita petakan di bagian peta utama kita. Itu. Maka caranya adalah klik kanan properti tadi, di extend indikator. Oke. Ini layer peta utama kita masukkan di sini. Show extend indicator for this data frame. Masukkan. Nah, biasanya kita pakai frame. Klik frame. Pilih warnanya. Atau pilih ketebalannya dulu. Biasanya agak tebal sedikit, 3. Kemudian pilih warna kuning. Atau warna merah yang lebih jelas. Klik OK. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul bagian mana yang kita petakan. Nah, tinggal buat saja di sini. Buat kotak kuning di sini, wilayah yang dipetakan dengan menggunakan rectangle dan text. Seperti di peta contoh. Sudah? Itu untuk layouting. Terakhir ya, setelah selesai semuanya layouting di sini, sudah oke, sudah mantap. Kita save. Klik file, save, export map. File export map, kalau sudah oke semuanya. Kemudian pilih JPEG di sini, kemudian tulis namanya. Namanya jangan lupa nama Adityo misalnya. Adityo SS1, sharing session 1, latihan, nama yang lengkap ya. Adityo Renaldo. Oke, terus pilih resolusi di sini, 100 dpi, baru save. Oke. Nah, mungkin itu sudah semuanya rasanya. Silahkan jika ada yang mau saya kembalikan ke MC aja dulu. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada pemateri sekalian tutor yang bersedia hadir hari ini. Ada tutor 2 orang lagi kalau nggak salah belum sempat hadir. Sebelumnya tadi harus disampaikan beberapa materi yang harus dikerjakan hari ini dan udah sangat jelas ya, dan juga udah direkam, mungkin akan di-share di grup kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Baiklah. Mungkin ada yang terlewat, Pak.
Kepada Pak Taufik ini ada tambahan atau apa, kami persilakan. Udah mantap, Dit. Goes. Perfect itu. Oke. Ini kayaknya biologi semua nih, Dit. Enggak, Dit? Ada biologi, Pak. Ada juga yang dari Pak antropologi, Kak. Ada yang tapi rata-rata biologi. Dari teknik ada juga kalau nggak salah. Oh Rata-rata iya. biologi. Ya. Mantap, Dit. Oke. Ya, paling saya ini aja, Dit. Semangat kita semua. Dan jangan lupa ini 4 nilai dasar ya kepada teman-teman semua. Berbagi itu indah, pemberi penerima harus ikhlas, menjauhi energi negatif, komitmen, sebarin ilmu, dan mengamalkan yang ikhlas. Sip, Ya. itu aja sih menurut Mantap, saya. Pak. Oke. Jadi sampaikan tadi pelatihan ini gratis dan memang kita sudah menerima ilmu yang memang luar biasa banyak dari Indonesia Mapping Community. Dan harapannya kalau sudah bisa dibagi-bagi ke kawan-kawannya. Silahkan dengan gratis. Tapi untuk linknya mohon di copy dulu, dibuat di drive sendiri, jadi tidak over limit gitu. Silahkan kalau misal mau dibagi-bagikan. Tapi selesaikan dulu tugasnya. Oke. Lanjut. Oke. Oke, tadi udah disampaikan materi. Cuman peserta yang lain sepertinya diam-diam aja nih. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham sejauh ini? Kembali lagi kami persilakan. Assalamualaikum, Fatin. Oh ya, baik. Tresno dari antropologi ya. Ada pertanyaan. Mau tanya nih Bang, mengenai apa pelatihan ini. Ya, silakan Bang. Kan mengambil data. Saya Tresno dari S2 antropologi karena berkaitan dengan penelitian saya. Saya jadi mau nanya, untuk pengambilan petanya sendiri hanya di Badan Geospasial sendiri atau ada tempat lain atau gimana? Itu yang mengenai tentang misalkan kan ada pengambilan titik itu melalui GPS kan. Kalau misalkan mau masukkan berupa poin atau garis atau poligon ke ArcGIS itu gimana caranya? Kan tadi cuma diajarin melalui penitikan Google Earth Map itu. Udah itu mau nanya lagi tentang pembuatan kilometer apa tadi yang di itunya. Kenapa harus pakai kilometer? Saya nggak ngerti. Scale bar ya? Ya, scale bar itu. Ya. Oke, langsung ya. Oke. Yang pertama untuk data. Jawab. Ya. Yang pertama untuk data sangat banyak. Tapi ada beberapa yang mungkin terbatas kita akses datanya. Mungkin hanya pemerintah atau instansi terkait yang bisa mengakses data. Kalau kita punya data SHP-nya, dan seperti dalam folder banyak-banyak tadi, SHP-nya saja kita masukkan. Itu bisa banyak. Misalnya, kalau di dunia pemetaan JIS, biasanya ada yang terkenal itu salah satu lapakjis.com. Nah, di situ ada banyak tuh SHP-nya. Silakan download. Ada beberapa yang mungkin berbayar, ada yang disediakan secara gratis. Kemudian ada banyak. Silakan kalau misal yang tahu bisa berbagi dan mungkin punya SHP data-data seluruh Indonesia, bisa kita share di sini. Tapi untuk yang kami sarankan di sini, mudahnya untuk proposal ini untuk orang basic, maka gunakan data dari Badan Informasi Geospasial ini sudah cukup, dan ini sudah terkoreksi secara geometrik, jadi dia tidak akan lari, tidak harus kita georeferencing lagi. Kalau untuk data selain data dari resmi dari pemerintah ini, biasanya perlu retifikasi ya namanya, betul ya Pak? Perlu retifikasi dan georeferencing lagi, agar kondisi atau posisi koordinat di dalam peta yang kita petakan tadi sesuai dengan
koordinat yang ada di lapangan. Gitu. Harus diolah dulu, di pre-processing dulu, di processing awal dulu, seperti itu. Jadi kalau data yang kita pakai di tanaair.indonesia.go.id ini langsung bisa saja kita hajar. Oke, yang kedua, untuk scale bar dulu mungkin ya. Untuk scale bar, silahkan bebas saja, mau pakai miles atau pakai kilometer atau meter, itu sesuaikan saja. Tetapi untuk kita biasanya di Indonesia pakai meter kan. Meter, atau kalau skalanya luas pakai kilometer, itu saja, bebas gitu. Gunakan yang mudah untuk diterima oleh orang. Kemudian cara memasukkan titik GPS ya. Nah, itu nanti kalau memang rekan-rekan pada mau tahu bagaimana caranya, itu kita bahas mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu akan ada beberapa step juga, dan itu waktu untuk memahaminya juga. Gitu. Pada kelas ini kita fokus bagaimana menampilkan titik berbasis dari Google Earth dan layouting. Kita mulai dari yang paling dasar dan mungkin paling mudah ya. Gitu. Ya, Bang. Oke. Silakan, ada lagi, Fatin? Iya. Ada lagi peserta lain yang ingin bertanya, masih diberi kesempatan. Sepertinya tidak ada lagi ya. Gimana Bang Tio? Tidak ada? Ada yang atau mungkin komentar minimal sudah jelas Bang itu. Atau semuanya udah pada tidur nih kan misalnya. Yang lain? Gimana nih peserta? Tidur kayak terlalu berpanjang lebar mungkin ya. Atau mungkin sudah pada bisa semua. Ngerti, Bang. Oke. Gimana nih Bang Tio? Kayaknya pesertanya ada paham nih kayaknya nih. Oke. Ya, berarti sudah paham ya. Ini Kalau ada ada yang ditanyakan lagi? Itu Bang, ada yang chat tuh dari Ferdian Wira, langsung modul katanya. Oke. Siap. Yang lain gimana? Udah oke? Mungkin sudah berpengalaman semua yang di sini ya. Jadi kita langsung saja. Kita berikan modulnya saja. Mungkin sedikit yang saya tekankan di sini mana ya? Untuk pengumpulan tugas. Kelihatan ya? Batas pengumpulan tugas kita besok jam 15.30. Jadi kalau memang sudah instalasi semuanya, setelah ini mungkin setelah makan sekali kerja atau sekali duduk saja mungkin sudah bisa menyelesaikan peta tersebut. Kalau sudah instalasi semuanya. Jadi tapi batas kita berikan sampai besok jam 15.30. Kemudian penutupan akan ada bagi sertifikat bagi yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu besok jam 8. Rencana juga ada sharing session ya, mungkin dari Pak Ad atau Pak Taufik mengenai ini kan basisnya ArcGIS kan. Mungkin kita compare ArcGIS dengan QuantumGIS yang open source, tidak perlu pakai crack misalnya kan. Nah, tidak perlu di crack gitu. Untuk pengenalan saja di Rabu malam ini, dan juga mungkin ada pengenalan mengenai mata kuliah GIS di biologi Yunan, mungkin di pas penutupan itu. Tapi main menunya kita di penutupan itu bagi sertifikat. Itu. Lanjut Fatin. Baik. Jadi saya rasa sudah selesai semua. Nih. Apalagi Bang sesi foto, sesi terakhir. Sesi foto lah. Siapa tahu ada yang kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut sesi foto saja.
kayaknya dari terakhir, kesempatan terakhir ada yang mau silakan lagi sebelum ditutup dan sesi foto. Izin bertanya Kak Fatin. Oh, ya boleh. Siapa nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam. Sera kok. Beda suara Iya, Gus. iya Bang. Ada namanya nih. Oh iya lah. Lai sama suara. Ya, perkenalkan nama saya Gusra Wahyudi. Oh, Busra. Itu Oke, Bang. Busra. Yup. Mau nanya Bang, kan di aplikasi kita ada 3 aplikasi itu Bang. Ya. Yang kemarin ini suruh di-download Bang. Yup. Satu lagi ada SAS Planet itu untuk pemetaan ini Bang, gunanya untuk apa? SAS Planet ya. Oke. Ada tutorial sekarang ini. Oke, saya langsung jawab ya. Ya Bang. Iya, Bang. Emang. Untuk SAS Planet itu masih share screen kan? Oh, enggak. Untuk SAS Planet gunanya untuk membuat insert peta seperti tadi. Insert peta yang ini. Nah, itu gunanya. Membuat insert peta. Jadi di SAS Planet itu kita bisa download peta untuk insert ini entah di Google Earth atau Bing Satellite dan sebagainya ada di situ. Itu fungsinya untuk membuat insert peta di sini. Tutorialnya sudah di panduan dan tutorialnya sudah di awal sudah disampaikan ya. Mungkin kemarin ada yang nanya pas masukkan hitam putihnya kan? Siapa tuh? Si Yuda kah? Sudah masih hitam putih kah? Ya, saya Bang. Masih hitam putih? Saya coba setelah pertanyaan kemarin tuh salah pas waktu masukin ke arsiteknya Bang. Nah, sudah bisa ya? Sudah Bang. Oke, jadi mungkin basisnya tadi dia tidak di add data dulu mungkin, data frame di add data, mungkin tidak terbaca. Atau mungkin ada step yang miss di pengerjaan di SAS Planet. Tapi sudah bisa ya, kalau mengikuti tutorialnya insya Allah bisa. Ada lagi? Oke, siap Bang, kasih Bang. Izin bertanya Bang. Yup. Silakan. Terima kasih moderator Kak Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bang. Ya. Untuk pengerjaan mapping ini apakah kita terpaku pada map di kawasan Mande atau boleh dari lokasi lain, Bang? Oke. Terima kasih, Bang. Oke, langsung saya jawab ya. Untuk latihan, silakan pakai data yang sudah ada. Pakai data untuk kawasan Mande ini aja dulu. Jadi untuk peta contoh, silakan sesuaikan untuk tugas, silakan sesuaikan dengan peta contoh. Jadi kita pakai untuk yang kawasan Mande, titiknya, insert petanya sudah disediakan. Tinggal disesuaikan dengan peta contoh. Untuk berikutnya, kalau sudah oke, sudah lancar, bikin peta masing-masing, insya Allah bisa. Kalau sudah bisa, mungkin beberapa hari kemudian mau buat peta sendiri, peta lokasi masing-masing sendiri, mau di-share di grup, oke, mantap tuh. Tapi untuk besok, kita buat tugas, kita buat sesuai dengan peta contoh. Oke. Ya Bang, makasih banyak Bang. Oke. Yang lain? Saya lupa Ya, nih, recording ini apakah bisa menampilkan, misalnya kita ganti ke ArcGIS, masuk ke aplikasi ArcGIS, apakah tampil atau tidaknya, kita lihat nanti ya. Semoga saja bisa tampil. Atau mungkin hanya tertampil yang di dalam Zoom ini aja, semoga saja bisa tertampil. Tapi kalau enggak, dari modul saja sebenarnya bisa diselesaikan. Bagaimana peserta yang lain? Udah cukup? Padahal boleh. Kalau tidak ada lagi, bagaimana Bang Tio kalau tidak ada lagi?
Kalau tidak ada, ya sudah kita Tutup tutup. aja atau Bentar. ya lo Bang. Oke, udah tidak ada? Ya Bang, gimana Bang? Nggak Apa ada tuh? lagi kayaknya nih. Tidak ada lagi ya. Sudah kita tutup. Kita foto. Mungkin dibuka dulu layarnya mungkin. Silahkan. Oh, bentar. Pak Topik. Oke, sudah semuanya. Patin lah, Pandu. Patin. Gimana, Bang? Si Pandu lah. Mana nih? Yang lain si Gusra, Ari, Fatima. Woi, ganteng Gusra Lai. Ada yang belum buka nih. Siapa nih? Oh, panjang Sungai Gusra. Mana di kampung, Pak? Hai semuanya. Halo, Pak. Silakan ambil fotonya MC Fatin. Video aja ya. Tadi pakai HP. Oke, masih ada yang muncul. Tunggu dulu. Oke. Oke, dua lagi. Mau foto enggak? Tiga lagi itu sambil tidur kayak yang ngikutin dong. Atau belum pakai jilbab kali, Pak? Lanjut saja, Patin. Ya, Bang. Ya, Pandu. Oke. Siap ya. Hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Udah, Bang. Berapa kali nih, Bang? Terserah, boleh. Berapa kali? 1 kali. 1, 2, 3. Oke, sudah di grup. Oke. Jadi kalau udah sisi foto berarti udah selesai ya. Baiklah, saya sendiri sebagai MC mohon maaf ada kesalahan dan juga terima kasih atas partisipasi teman-teman dan juga Pak Taufik yang sudah sempat dan juga Bang Tio sebagai pemateri juga terima kasih. Lebih dan kurang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Selamat Bang. mengerjakan tugas. Yo, Ya. terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat mengerjakan Bye. tugas. Oke, Pak. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. The lift